Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi salah satu keturunan Rasulullah SAW merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada siapapun yang dikehendakinya. Mencintai keluarga Rasulullah SAW dan anak keturunan beliau merupakan salah satu bentuk perwujudan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada umatnya agar senantiasa menjaga hak-hak keturunan dan keluarga beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti." Aku mengingatkan Allah kepada kalian tentang ahli baitku. Beliau mengulangi sabdanya tersebut hingga 3 kali. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga mewanti-wanti kepada kaum muslimin agar senantiasa memperhatikan para ahlu bait Rasulullah SAW. Dia berkata, "Urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti." Perhatikanlah ahlu bait Rasulullah SAW. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa maksud perkataan Abu Bakar tersebut adalah perintah untuk senantiasa menjaga mereka dan larangan untuk menyakiti ataupun berbuat buruk kepada mereka. Hal tersebut dikarenakan menyakiti keluarga Rasulullah SAW sama saja dengan menyakiti perasaan beliau. Namun tahukah Anda bahwa akhirnya banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, bahkan sampai ada satu dinasti yang mengaku sebagai keturunan beliau. Siapakah yang mengaku-ngaku sebagai keturunan beliau tersebut? Bagaimanakah cara kita mengetahui keturunan beliau yang asli dan yang bukan? Serta apakah yang akan diterima oleh orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan beliau padahal bukan? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Dinasti Fatimiyah merupakan sebuah rezim yang pernah berkuasa di sebagian negeri kaum muslimin dengan mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW melalui putri beliau Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Para ulama sudah menjelaskan bahwasanya nisbat kepada Fatimah tersebut merupakan sebuah kedustaan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Khalikan dalam kitabnya Wafayatul A'yan. Dia berkata, jumhur ulama menegaskan bahwa nisbat mereka tidaklah benar dan mereka adalah para pendusta yang sama sekali tidak terhubung dengan nasab Rasulullah SAW. Dinasti Fatimiyah telah mengerahkan semua upayanya untuk memadamkan ajaran Islam dan menyebarkan paham Syiah. Rencana yang mereka lakukan adalah dengan mengirimkan para dai secara sembunyi-sembunyi untuk mengajak orang-orang agar memeluk mazhab Syiah. Ketika mereka mulai berdakwah di Maroko, mereka mendapati bahwa negeri tersebut merupakan lahan subur untuk berkembangnya paham Syiah. Karena dinasti Idrisiyah yang berkuasa di sana merupakan sebuah dinasti Syiah, maka berkembanglah paham Syiah di negeri tersebut dan diikuti oleh banyak orang barbar. Bahkan sebagian besar menteri dari dinasti Aghalibah di Tunis merupakan penganut mazhab Syiah. Salah satu dai dinasti Fatimiyah yang paling terkenal di negeri itu adalah Abu Abdillah Asy-Syi'i yang berasal dari Yaman. Dia menyebarkan paham Syiah tidak hanya di negeri Maroko, tetapi juga memperluas areanya di seluruh utara Afrika. Hingga pada akhirnya dia berhasil menguasai beberapa kota. Dan dinasti Fatimiyah pun berdiri pada tahun 296 Hijriah setelah berhasil mengalahkan dinasti Aghalibah di Tunis. Setelah dinasti Fatimiyah melihat bahwasanya kekuasaan mereka telah meluas di daratan Maroko, mereka pun menganggap bahwasanya negeri tersebut tidak cocok untuk dijadikan pusat pemerintahan mereka. Selain dikarenakan kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh negeri tersebut, juga karena banyaknya pergolakan dari waktu ke waktu, mereka kemudian mengarah Mesir untuk dijadikan pusat pemerintahan dinasti Fatimiyah dikarenakan kekayaan alamnya dan kedekatannya dengan negeri timur. Mereka telah mengirim beberapa penyerangan untuk menguasai Mesir dari tahun 301 hingga 350 Hijriah, tetapi upaya tersebut belum berhasil untuk mencapai rencananya. Hingga akhirnya pada tahun 358 Hijriah, Khalifah Fatimiyah mengirim surat kepada Jauhar As-Saqali untuk menjamin keamanan di Mesir. Dalam surat tersebut, dia berjanji untuk tetap membiarkan warga Mesir menganut mazhab mereka dan tidak memaksa mereka untuk memeluk mazhab Syiah. Dia juga berjanji untuk tetap membiarkan azan, salat, puasa bulan Ramadan, Idul Fitri, zakat, haji, dan jihad sebagaimana yang tercantum dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya. Tetapi ternyata surat tersebut tidak lain hanyalah tipuan. Karena ketika Khalifah dinasti Fatimiyah Al-Mu'iz lidinillah sampai ke Kairo pada tahun 362 Hijriah,
dia memusatkan perhatiannya untuk menjadikan warga Mesir berpindah ke mazhab Syiah. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah untuk mencapai tujuan tersebut, seperti diberikannya jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan kepada orang-orang Syiah, dan juga menjadikan masjid-masjid sebagai tempat penyebaran mazhab Syiah. Mereka juga menampakkan berbagai syiar yang menyelisihi ahlu sunnah, seperti perintah adzan dengan lafaz hayya ala khairil amal, dan perayaan 10 Muharram yang merupakan hari terbunuhnya Al-Husain di Karbala. Tidak hanya menampakkan perayaan-perayaan mereka saja, tetapi mereka juga memaksa warga Mesir untuk ikut serta dalam perayaan tersebut, bahkan memukuli orang-orang yang tidak ikut merayakan perayaan mereka. Ketika Khalifah Al-Hakim bi Amrillah naik tahta, dia pun mengeluarkan berbagai perintah dan undang-undang yang menunjukkan kefanatikannya terhadap mazhab Syiah, seperti yang dilakukan pada tahun 395 Hijriah, di mana dia memerintahkan untuk mengukir berbagai cacian kepada para sahabat Rasulullah SAW di dinding-dinding masjid, pasar-pasar, dan di jalan-jalan. Meskipun berbagai upaya yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah untuk memberangus ahlu sunnah dan mazhabnya, tetapi mazhab ahlu sunnah tetap terjaga, meskipun sebagian warga Mesir berhasil telah dialihkan menjadi pengikut mazhab Syiah. Berbagai pengkhianatan pun dilakukan oleh dinasti Fatimiyah untuk memerangi kaum muslimin dengan bersekutu dengan Raja Kristen di Baitul Maqdis, Amori. Hingga pada akhirnya Allah SWT menakdirkan untuk mengakhiri daulah Fatimiyah dengan tampilnya Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 567 Hijriah. Kekuasaan para pendaku keturunan Nabi itu pun akhirnya berakhir setelah memerintah selama 262 tahun. Dinasti Fatimiyah telah berhasil untuk menarik simpati sebagian kaum muslimin dan mendapatkan dukungan dari mereka karena mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, yang menjadikan mereka menganggap bahwa diri mereka lebih berhak untuk memegang kepemimpinan kaum muslimin. Para ulama telah menjelaskan tentang kepalsuan nasab mereka tersebut. Bahkan Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani menyusun sebuah kitab khusus yang membongkar kedok mereka. Bahkan dia menyebutkan bahwa mereka sebenarnya adalah keturunan orang-orang Majusi, dan mazhab yang mereka anut tersebut lebih buruk daripada sekte-sekte dalam Yahudi ataupun Nasrani. Untuk mengetahui kebenaran tentang pengakuan orang yang menisbatkan dirinya kepada keturunan Rasulullah SAW, ada beberapa cara untuk mengecek hal tersebut. Yang pertama adalah dengan pernyataan dari ahli sejarah yang terpercaya bahwa marga atau keluarga tertentu merupakan bagian dari keturunan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah dengan adanya bukti tertulis dari pengadilan yang syar'i dan terpercaya bahwa orang tersebut memiliki nasab yang diakukan itu. Yang ketiga adalah dengan adanya riwayat yang mutawatir di satu negeri bahwa keluarga tersebut merupakan bagian dari dzurriyyah Rasulullah SAW. Adapun jika orang yang mengaku tersebut sengaja berdusta dengan mengatakan bahwa dia bagian dari keturunan Rasulullah SAW, baik agar untuk dihormati oleh orang-orang ataupun dengan tujuan apapun, maka hal tersebut merupakan salah satu dosa besar yang mendapatkan laknat dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "Man idda'a ila ghairi abih atau tawalla ghaira mawalih fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang mengaku keturunan seseorang padahal dia bukan bapaknya, atau mengaku menjadi maula dari seseorang, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Meskipun bernasab kepada Rasulullah SAW merupakan suatu keagungan dan kemuliaan, tetapi hal tersebut tidaklah menjamin seseorang akan masuk surga. Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah sabdanya, "Ya ma'asyara Quraisy, ishtaru anfusakum, la ughni ankum minallahi syai'a. Ya bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Wa ya Safiyatu ammata Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimatu binta Muhammad, salini ma syi'ti min mali, la ughni anki minallahi syai'a." Wahai sekalian orang-orang Quraisy, peliharalah diri kalian sendiri-sendiri. Aku tidak akan bisa memberikan manfaat apapun bagi kalian di hadapan Allah. Wahai Bani Abdul Manaf, aku tidak akan bisa menolong kalian di sisi Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak akan bisa menolongmu di sisi Allah. Wahai Safiyah bibi Rasulullah, aku tidak akan bisa menolongmu sedikitpun di sisi Allah. Dan wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah apapun yang kau inginkan dari hartaku, tetapi aku tidak akan bisa menolongmu sedikitpun di sisi Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda.
Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.